Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Gesi Prasetya. Jadi di sini aku selaku moderator yang akan memandu acara diskusi kita pada kali ini. Nah, jadi teman-teman, kita akan diskusi terkait hal yang penting nih. Wah, apa ya? Nah, jadi teman-teman, kita akan diskusi terkait topik tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Nah, teman-teman, jadi di sini aku nggak sendiri, ada 3 narasumber yang akan membersamai kita selama diskusi nanti. Nah, jadi yang pertama ada Syifa, ada Mariana, dan ada Aulia. Nah, teman-teman, mungkin di sini banyak nih teman-teman yang belum paham tentang apa sih tanggung jawab sosial itu, bagaimana sih etika manajerial itu. Nah, jadi langsung aja kita tanya ke narasumber kita. Mungkin yang pertama, pengen tanya nih ke Aulia. Menurut Aulia, tanggung jawab sosial itu apa sih? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanggung jawab sosial menurut saya sendiri adalah di mana kita saat menjalankan sebuah usaha atau perusahaan, maka kita tidak hanya memikirkan tentang laba atau keuntungannya saja, melainkan juga memperhatikan lingkungan serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Oke, mungkin lebih jelasnya lagi pengen tanya nih ke Syifa deh. Pengen tanya ke Syifa, menurut Syifa etika manajerial itu gimana sih? Mungkin Syifa bisa kasih gambaran ke kita biar lebih paham gitu. Silakan Syifa. Menurut saya, etika manajerial ini bisa didefinisikan ke bagaimana cara kita memanage sesuatu agar sesuai dengan prinsip dan peraturan yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. Nah, dari kedua jawaban narasumber tadi sepertinya sudah tergambar nih di pikirannya teman-teman tentang topik yang sedang kita bahas. Nah, kalau boleh menyimpulkan, maksudnya mungkin seperti ini. Bagaimana kelak ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan, ingin menjalankan bisnis, agar kita itu nggak hanya memerhatikan keuntungan kita saja gitu, tetapi bagaimana kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, bagaimana etika kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, tadi aku tertarik dengan statementnya Aulia tadi yang mengatakan bahwa dalam menjalankan usaha itu kita harus memperhatikan lingkungan. Nah, menurut Mariana nih, apa sih korelasinya antara lingkungan dengan menjalankan bisnis atau perusahaan gitu? Boleh dijelasin? Baik, kalau menurut saya, perusahaan pastinya memiliki keterkaitan dengan lingkungan, di mana perusahaan bisa menjadi ramah lingkungan dengan melalui 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan hukum. Yang kedua, pendekatan pasar. Yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan. Dan yang keempat, pendekatan aktivis. Nah, saya jelaskan sedikit untuk yang pertama, pendekatan hukum. Perusahaan harus berusaha untuk mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan lingkungan. Yang kedua, pendekatan pasar, di mana perusahaan akan menerima setiap masukan yang diberikan oleh masyarakat terkait tuntutan produk yang harus ramah lingkungan. Yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan, di mana perusahaan akan menerima masukan baik dari karyawan, masyarakat, maupun dari pemasok. Yang keempat, pendekatan aktivis, di mana perusahaan akan berusaha bagaimana cara untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Wah, dari apa yang kita dengar barusan, pastinya insight teman-teman udah mulai nambah nih. Udah mulai nambah wawasan baru, pengetahuan baru tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Nah, teman-teman, kita bakal lanjut ke studi kasus. Mungkin nanti kita akan nonton video agar teman-teman lebih paham lagi tentang topik yang sedang kita bahas ini. Nah, tapi sebelum itu, tadi kita sempat bicara tentang etika nih. Nah, menurut narasumber, mungkin tanya Aulia lagi nih. Menurut Aulia, faktor apa aja sih yang mempengaruhi etis atau tidak etisnya suatu perilaku? Boleh dijawab, Aulia? Seperti yang saya tahu, faktor yang memengaruhi perilaku etis dan tidak etis ini terbagi menjadi 5, di mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Yang pertama ada perkembangan moral, di mana terbagi menjadi 3, yaitu prinsipal, konvensional,
dan prakonvensional. Tiap level ini tentu memiliki tingkatan yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada karakteristik individu, di mana tentu karakter individu ini memengaruhi perilaku kita. Yang ketiga ada variabel struktural, di mana desain struktural organisasi akan memengaruhi perilaku etis karyawan. Lalu yang keempat ada budaya organisasi. Di sini kita berbicara nilai-nilai organisasi yang akan mencerminkan tujuan organisasi dan bagaimana cara karyawan berperilaku. Dan yang terakhir ada intensitas masalah, yaitu seberapa penting suatu masalah etika bagi karyawan. Wah, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Nah, pastinya teman-teman makin paham dong dengan topik yang kita bahas kali ini. Nah, untuk semakin memperdalam pengetahuan dan pemahaman teman-teman, kita langsung ke kasus aja. Ini kita akan tampilkan video kasus yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Nah, sebelum kita lanjut diskusi, kita tonton dulu ya videonya. Warga desa Pekauman, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso mengeluhkan aliran limbah pabrik sumpit PT Bonindo Abadi yang mengalir ke saluran di tengah permukiman warga. Selain limbah berwarna hitam pekat dan berbusa, limbah juga berbau busuk. Inilah hasil rekaman warga desa RT 13 Desa Pekauman, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso, saat limbah PT Bonindo atau pabrik sumpit dialirkan ke permukiman warga. Menurut Kiai Ali Rohibin, maksud kami Kiai Ali Rohbini, tokoh masyarakat setempat, pembuangan limbah sisa olahan bambu tersebut biasanya dilakukan saat malam hari saja saat warga beristirahat. Adanya limbah ini sangat dikeluhkan warga, lantaran selain berbau busuk sangat menyengat, limbah juga terlihat berwarna hitam dan berbentuk lumpur busa. Jika musim kemarau, bau limbah semakin terasa hingga radius 100 meter. Aliran limbah PT Bonindo Abadi mengalir sepanjang dusun Daringan, Desa Pekauman, yakni RT 08 hingga RT 14. Atas keluhan tersebut, seluruh warga telah melaporkan kepada berbagai pihak, di antaranya aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Sedangkan pihak PT Bonindo Abadi belum bisa dikonfirmasi terkait aliran limbah yang mencemari lingkungan tersebut. Maka dari itu, saya selaku warga Desa Pekauman, Dusun Daringan, bukan berarti saya menuntut untuk menutup pabrik, tetapi saya menuntut untuk menutup saluran limbah. Karena limbah ini sangat mengganggu kesehatan, baunya sangat nggak enak sekali baunya. Kemudian tuntutan saya kepada PT Bonindo Abadi, tolong boleh dibuka nanti, misalnya warga nutup bersama-sama, boleh dibuka dengan catatan pabrik. Oke, terkait video nih. Nah, jadi pengen tahu pendapat teman-teman narasumber terkait video tadi, hubungannya dengan tanggung jawab sosial dan etika manajerial itu apa sih? Nah, mungkin pengen dengar jawaban dari Mariana dulu nih. Menurut Mariana gimana? Nah, kalau menurut saya sendiri, perusahaan Bonindo ini tidak memiliki tanggung jawab sosial. Mengapa? Karena perusahaan Bonindo tidak memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat, hanya memperhatikan keuntungan atau profit. Seharusnya perusahaan Bonindo bisa melakukan pendekatan ramah lingkungan, salah satunya dengan melalui pendekatan hukum, di mana perusahaan Bonindo harus menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan lingkungan. Bisa kita lihat dari video tersebut, perusahaan Bonindo nampak tak acuh dan hanya mementingkan keberlanjutan dari usahanya. Wah, setuju dong ya sama pendapatnya Mariana. Bener banget nih apa yang dikatakan Mariana tadi. Nah, jadi pengen tahu pendapat siapa lagi ya? Aulia deh, Aulia pengen tahu pendapat Aulia terkait hubungan antara video yang tadi dengan topik yang sedang kita bahas kali ini. Silahkan Aulia. Kalau saya sendiri, dari segi etika manajerial tentu terdapat masalah terkait manajemen perusahaan. Perusahaan yang seharusnya bisa mempromosikan perubahan yang positif dan menjadi teladan, malah merugikan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan juga seharusnya memiliki tanggung jawab moral, di mana seperti terlihat pada video, sebuah PT terlihat acuh tak acuh
meski tahu bahwa masyarakat menerima dampak negatif dari pembuangan limbah pabrik. Dan perusahaan juga tidak mau berdialog dengan masyarakat terkait bagaimana penanganan masalah yang tepat. Nah, jadi kita barusan udah dengar pendapat Aulia tentang korelasi antara video dan topik yang sedang kita bahas. Nah, sekarang jadi pengen dengar pendapat Syifa nih terakhir. Apa kaitan antara video yang diputar tadi dengan topik yang sedang kita bahas? Silakan Syifa. Oke, karena Mariana dan Aulia sudah beberapa kali nge-spotlight hal-hal negatif yang sudah perusahaan ini lakukan, saya mau coba untuk nge-spotlight hal-hal positif yang sudah perusahaan ini berikan kepada lingkungan kita. Salah satunya yaitu dengan adanya perusahaan ini, masyarakat menjadi terberdaya dengan adanya lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan ini. Ini merupakan kontribusi yang setidaknya sudah perusahaan ini lakukan untuk sekitar. Walaupun begitu, saya juga tidak membenarkan tindakan salah yang dilakukan oleh perusahaan. Namun di sini saya bisa melihat solusi dari permasalahan ini. Kita bisa menggunakan alat pengolah limbah yang nantinya limbah dari perusahaan ini akan diolah dan meminimalisir kerugian dan pencemaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Oke teman-teman, kita udah dengar penjelasan dari Syifa barusan, sekaligus menutup diskusi kita pada kali ini. Nah, jadi tadi kalau Mariana dan Aulia membahas dari segi negatifnya, nah barusan Syifa membahas dari segi positifnya, di mana perusahaan itu sudah melakukan kontribusi, di mana dia itu udah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga diskusi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman yang awalnya nggak tahu, sekarang bisa jadi tahu. Nah, jadi dari kasus tadi itu kita melihat dari dua sisi ya teman-teman. Tapi segala sesuatu itu pasti ada solusinya, pasti ada. Nah, saya Gesi Prasetya pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berdiskusi bersama. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.